Ya, shalom semua. Halo. Puji Tuhan, kita meneruskan pembelajaran kita dari buku Unmerited Favor. Kemurahan yang tidak layak kita terima, tapi kita terima gratis. Kalau ditanya siapa yang layak, Yesus yang layak terima. Tapi siapa yang menerima? Kita yang menerima. Ya, katakan saya yang menerima ya. Siapa yang dipermuliakan? Siapa yang di-glory mendapat kemuliaan? Tuhan yang dipermuliakan melalui kita di dalam Yesus. Siapa yang dipermalukan? Iblis. Ya, karena itu kita terus mendengar tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Sempurna buat saudara dan saya. Absolut mutlak. Sempurna. Sama-sama katakan sempurna. Ya, karena karyanya sempurna, pasti kita memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Semua berkat. Ya, jadi kalau dibilang target Tuhan, kita udah dengar. Dan hari-hari ini, di tengah dunia yang sedang gelap begini, gelap gulita di mana-mana karena pandemi, karena krisis, ya, dan semua ketidakpastian di dunia ini, kita memiliki kepastian. Apa itu? Ya, Tuhan mau kita target, sama-sama katakan target Tuhan adalah memasukkan kita ke Kanaan. Ya, tempat perhentian Tuhan. Amin. Dan kita udah belajar. Caranya cuma duduk dengar. Sama-sama katakan duduk mendengar. Ya, kalau mau ngomong cara ya begitu, duduk mendengar. Ya, enggak, kita duduk mendengar memperoleh apa? Memperoleh kara Tuhan. Nah, kayak hari ini, saudara dengar, oh ini waktunya, ini tempatnya, tempat yang tepat di waktu yang tepat, saudara ditempatkan Tuhan. Jadi untuk memperoleh semua yang target itu, karena Tuhan yang punya target, bukan saudara. Saudara cuma bilang gini, amin Tuhan, saya mau. Jangan ditentang gitu. Yang kita tahu ya, kebanyakan orang Israel sebagai contoh, 3 juta plus 10 pengintai, kurang lebih, ya menolak untuk masuk. Mereka menolak aja gitu untuk masuk. Padahal urusannya Tuhan udah persiapkan semua. Tanahnya udah jelas, mereka lihat. Ya, luar biasa baiknya, amat luar biasa baiknya. Nah, penghuninya urusan Tuhan juga. Masalah-masalahnya semua urusan Tuhan. Sama-sama katakan urusan Tuhan. Tuhan tinggal menaruh kita pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat aja. Jadi sama-sama saya katakan, peristiwa-peristiwa yang tepat diatur sempurna oleh Tuhan. Ketika saudara duduk, dengar, lihat, gitu, pandang Yesus saja. Mengalihkan mata kita, pandangan kita dari kondisi yang kelihatan. Karena yang kelihatan kan sementara. Yang tidak kelihatan kekal. Luar biasa ya Tuhan atur demikian ya. Nah, jadi ketika kita aminkan, saudara, saya nggak mau tahu modal saudara apa. Ya, modal sosial, modal pendidikan, modal keturunan, status, nggak mau tahu. Yang saya tahu, saudara didudukan bersama Yesus. Itu status kita, itu kedudukan kita. Ya, jadi judulnya dari bab 20, ya, kita sampai bab 20 nih, bagian yang pertama ya, itu hikmat ilahi untuk sukses. Ya, kalau hikmat ilahi, hikmat Yesus. Ya, hikmat Kristus, sama-sama katakan hikmat Kristus. Untuk sukses. Sukses apa? Ya, sukses Kristus. Beberapa bab yang lalu kita belajar tentang sukses jenis Yesus. Jadi kalau Yesus yang sukses itu kayak apa? Ya, perfect, sempurna. Amin. Ya, jadi ini udah pasti bukan yang dari dunia. Sama-sama katakan hikmat Kristus ya. Sekali lagi hikmat Kristus. Bayangkan kalau kita atau orang tidak memiliki hikmat Kristus ini. Mereka pinter aja, mereka stres, saudara. Karena kan tanpa kepastian, udah pasti nggak punya kepastian keselamatan.
hidup tapi mati lagi. Karena nggak terima Zoe. Karena hikmat Kristus itu nanti akan firman Kristus kan? Firman Kristus, firman roh, firman yang hidup. Tidak terima Kanaan, tidak terima janji, tidak terima berkat, tidak punya perlindungan. Kenapa? Karena nggak percaya, udah gitu aja. Orang Israel udah jelas Tuhan sertai kan? Mereka lihat kok. Dalam perjalanan mereka, apa buktinya? Batu karang yang keluar air aja ngikutin mereka tuh. Tiap hari ada mau makan daging dikasih burung puyuh. Mau makan makanan dikasih roti malaikat. Punya perlindungan, punya pemeliharaan. Nggak ada penyakit keluar dari Mesir mereka. Penyakit, wabah, kecelakaan, bencana, tragedi, kecelakaan. Nggak ada, saudara. Mereka diproteksi sempurna. Ya, orang yang tidak mau menerima hikmat Kristus, nggak ada damai, nggak ada shalom. Makanya kita udah dengar ya waktu yang lalu. Iblis itu benci banget, menentang sekali. Ya, kabar tentang shalom ini, damai sejahtera ini, kabar baik ini. Karena saudara dan saya menjadi utuh. Sama-sama katakan utuh. Utuh itu segala aspek ya, roh, jiwa, tubuh. Sukses. Yang tadi kan sukses. Berhasil tuh, sukses tuh. Jenisnya jenis Yesus lagi. Dan berkemenangan. Mutlak, absolut. Dan tanpa susah payah. Sama-sama katakan tanpa susah payah. Jadi saya berpikir gini, orang yang paling anti pun mau sebenarnya hidup dalam shalom ini, mau. Cuman mereka nggak percaya aja bahwa Tuhan mau berikan itu gitu. Orang Israel juga mau. Buktinya mereka keluar kok dari rumah perbudakan. Tapi mereka nggak percaya bahwa itu ada gitu. Mereka menolak kalau itu cuma-cuma. Mereka ditipu bahwa itu bersyarat. Jadi kalau saudara bicara hikmat Tuhan untuk sukses, itu artinya apa? Cuma-cuma. Tinggal minta. Ya, jadi sebelum jauh, saya supaya ingat, saudara katakan sama-sama saya. Tiap hari minta karah Tuhan. Sama-sama kan, saya minta karah Tuhan tiap hari. Tiap hari, atau bahkan tiap ada tantangan apapun, sekecil atau besar, minta hikmat Tuhan. Hikmat Kristus. Paham ya maksudnya? Nggak perlu masalah gede. Semua masalahnya, Tuhan, hikmat Kristus. Gitu. Saya minta hikmat Kristus. Jadi udah mudah sekali ya. Nah, sekarang kenapa hikmat Kristus itu menjadi penting? Kan kita nggak tahu apa-apa. Dari besok kita nggak tahu. Tapi kalau hikmat Kristus, Tuhan di luar waktu dan ruang. Ya, makanya di Amsal itu dikatakan gini. Yang utama katanya, the principal things itu adalah hikmat. Kita mulai dari situ ya. Coba kita lihat tuh Amsal 4 ayat 7 kita baca sama-sama. Memang bahasa Indonesia bilang ini, permulaan hikmat ialah peroleh hikmat. Dengan segala yang kamu peroleh pengertian. Ya, jadi dari hikmat dulu baru memperoleh pengertian. Understanding gitu. Atau pengetahuan. Atau apa lagi? Ya, saudara bisa kalau bahasa Inggrisnya tuh insight. Insight itu apa ya? Dia kerjain apa bisa gitu. Oh ya, saya tahu deh gitu. Ini. Saya tahu deh. Tuh. Itu tapi modal awalnya apa? Hikmat dulu. Nah, permulaan hikmat tuh bahasa Inggrisnya lebih bagus ya. Coba. Wisdom is the principal things. Jadi kalau saudara baca principal things itu, hikmat itu yang utama. Sama-sama katakan yang utama. Ya. Yang nomor 1 gitu. Amin. Ya, jadi
Hikmat itu kalau kita bilang untuk sukses itu perlu hikmat, betul. Tapi bukan hikmat dunia, hikmat Kristus. Coba kita lihat buktinya juga di dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Baca sama-sama yuk, bagian A aja. Tetapi oleh Dia, ya Kristus, kamu berada di dalam Kristus Yesus. Jadi oleh Yesus sendiri, kita tidak ada berada di dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus ya, Yesus yang diurapi. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Jadi kalau saudara bilang gini, hikmat untuk sukses, hikmat siapa? Ya hikmat Kristus. Luar biasa ya. Jadi Tuhan Bapa menempatkan Kristus di dalam kita. Itu sebagai hikmat pertama-tama. Ya ada, kalau baca di tulisnya ada kebenaran, kekudusan, penebusan. Artinya memang segala aspek. Tetapi yang pertama itu adalah hikmat. Sama-sama katakan, yang pertama dan yang utama adalah hikmat. Makanya nanti kalau di bagian gua kita lihat banyak Salomo ya. Salomo minta hikmat, hati yang paham gitu. Roh hikmat dan wahyu. Jadi hikmat tuh roh Kristus tuh. Kristus makanya dia bilang. Yesus sebagai hikmat, roh hikmat dan wahyu. Ya, makanya di dalam sebenarnya tema di 2021 ya, kita meminta roh hikmat dan wahyu supaya mata hati kita terang, dibilang. Nah, terang itu kita dibanjiri sama terang. Nah, itu teknisnya. Jadi, saudara semua modalnya memang unmerited favor aja. Nggak kita usahakan. Tapi kalau udah yang kayak gini tuh jangan ditentang gitu. Ya. Nah, kita teruskan. Karena ada hikmat dunia. Hikmat dunia tuh kita bacanya di Mazmur 1 ayat 1 ya. Coba buka mic. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi ada hikmat orang fasik dibilang ya. Nasihat orang fasik yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh mana? Lu kalau nggak gini lu mana bisa sih? Lu begini ya gitu ya. Pokoknya mencemooh aja kalau dibilang. Yang penting percaya, yang penting duduk dengar. Nanti Tuhan kasih hikmat. Mana bisa sih duduk-duduk doang? Atau mencemooh yang udah jelas ya orang Israel lah. Contoh paling bagus kan. Iya bagus sih bagus. Nih hasilnya. Tapi. Ya. Jadi kalau udah pakai tapi, but. Saudara bilang, lu mesti mikir balik gitu. Ini saya pakai hikmat dunia, hikmat manusia, atau hikmat Tuhan ya. Karena bagi Tuhan tuh gak ada yang mustahil, saudara. Gak ada yang mustahil. Sama-sama katakan tidak ada yang mustahil. Dia tidak bisa berdusta. Dia tidak pernah meninggalkan kita, menyertai kita terus. Ya, Tuhan itu mengasihi kita, kita selalu diterima, dikasihi. Saudara gak ada kurangnya. Dan semua itu sudah dibayar. Sama-sama katakan sudah dibayar lunas. Coba tangkap hikmat ini. Ketika saudara hidup di dalam hikmat ini, ya kita menerima, tadi yang disebutkan di judulnya kita menerima sukses jenis Yesus itu. Coba baca ya sukses jenis Yesus ini dari Mazmur. Kita tahu ya, pemazmur ini menulis dalam Mazmur 1 ayat 2 ya, Daud ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Pak tuh Taurat. Ya kalau di dalam perjanjian lama kalau disebut Taurat Tuhan ya firman Tuhan gitu ya. Firman Tuhan, Alkitab atau firman Tuhan. Tapi kita sukanya firman Tuhan gitu. Bukan sukanya hoax. Atau perkataan-perkataan orang fasik. Mana bisa, mana gak bisa. Oh gak mungkin. Tapi itu fasik saudara. Pencemooh. Tapi kita suka. Amin. Kalau dengar gini. Tahun ini saudara-saudara akan mewarisi Kanaan. Ya, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Mengalir susu dan madu. Mengalir, sama-sama katakan. Saudara cuma bilang gini. Gue suka tuh. Saya suka Tuhan. Terus ya. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mau siang mau malam. Itu yang jadi pikiran kita. Itu yang ada di dalam hati kita. Makanya dibilang gini,
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Sama-sama baca, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau manusia mau pendeta pangkat berapa, siapapun yang ngomong gini, saya buat berhasil, saudara jangan percaya. Tapi kalau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi berkata apa saja yang kamu perbuat, ya, kamu lakukan, kamu kerjakan itu berhasil. Good sukses, ini sukses berhasilnya. Kalau kita baca atasnya apa? Oh, kita ini seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Saudara duduk gini seperti merambatkan akarnya di tepi batang air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Daunnya aja nggak layu. Daun nggak layu bicara apa? Evergreen. Evergreen bicara apa? Sehat terus, segar terus. Apa yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudara bisa tambahin di dalam doa saudara. Ya, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara, kalau dibaca di dalam Yeremia 17 yang sejajar dengan Mazmur 1 ini, dia bilang gini, itu kalau orang yang diberkati itu ya seperti pohon ini yang ditanam sama Tuhan, kan ditanam, berarti Tuhan yang nanam kan, ada yang nanam. Di ayat lain dibilang ditanam di bait Allah, ya di rumah Tuhan, ya kayak kita gini. Itu panas lewat, heat comes, atau panas lewat. Panas itu bicara apa? Panas itu bicara krisis lewat, dia nggak lihat, dia bilang. Tapi kalau orang yang terkutuk, tebaliknya. Kalau panas lewat dia lihat, kalau krisis lewat dia lihat. Tapi kalau yang berkat lewat dia nggak lihat. Contoh ya. Saya dulu punya kenal atau teman lah ya, tinggal di rumah yang mewah sekali di Pluit tuh, Pantai Indah Kapuk, di Pluit. Aduh, luar biasa deh. Ya, semua bagus. Tapi dia bilang ini, suami istri masih muda juga, kaya raya. Tapi dia bilang ini, Pak Melki, di rumah saya ya nggak ada satu hari pun loh, Pak Mel, nggak ada satu hari pun, ya nggak piring terbang katanya. Maksudnya apa, Pak? Bertengkar, panas. Saudara, apa itu? Dia punya rumah bagus, dia punya uang banyak, dia punya istri cantik, dia punya keluarga, dia nggak lihat, gitu aja gampangnya. Kalau saudara terbalik, paham? Jadi kalau ditanya, apa tuh Pak kuncinya? Ya hikmat itu. Dari mana? Ya duduk dengar. Saudara jangan main-main, saya semakin yakin. Saya nyampein kan juga denger kan? Saya juga denger nih ngomongannya. Ya keluar dari hati ya, keluar. Duduk dengar kayak begini, hidup kita itu seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Makanya kita bilang, aduh kaya sekali deh, saudara cuma denger gini dong, saudara kaya. Ya tapi Pak, saya beneran loh, saya butuh bayar uang sekolah, saya butuh bayar uang kontrakan, saya butuh uang untuk bayar ini, utang saya, bisnis, bla bla bla, bli. Saudara percaya nggak? Saudara ambil waktu duduk, besok Tuhan bisa kasih gini, ke sana. Coba buka ini, coba ambil ini. Ya saya kadang-kadang ngelihat ke anak saya gitu. Beberapa waktu yang lalu saya lari-lari kan. Lari. Di depan nih di kompleks saya dikasih dim sama lampu, tak ada orang parkir, dim. Saya pikir nih siapa sih ngeganggu gitu ya kan, nggak ngapa-ngapain ya kan. Singkat cerita gini, saya nggak tahu orang itu karena kacanya gelap saudara. Ya saya pikir tetangga kali ngegodain gitu, lari-lari ya gitu. Lewat aja saya. Singkat cerita saya pulang, saya ditelepon, Pak Melki, saya tuh tadi yang parkir. Oh kamu Pak gitu ya kan. Iya saya. Ngapain di situ? Oh saya lagi ngantar anak saya. Itu ada sekolah kayak di bawah 5 tahun lah, playgroup gitu lah. Sekolah di kompleks saya. Oh si anak saya ngelamar kerja di situ dan diterima. Nah saya bilang sama anak saya, Sharon, kamu daripada jauh-jauh mending ngelamar di situ.
Pertama dia tapi akhirnya satu titik dia lamar juga. Saudara, saya lihat wawancara 1, wawancara 2, semuanya dilancarin gitu. Oh, jadi saya juga belajar. Hidup manusia itu sebenarnya nggak kusut ya. Yang kusut itu kalau kita nggak ngerti unmerited favor, kemurahan yang sudah Tuhan sediakan. Itu yang bikin kusut, saudara. Tapi kalau saudara ngerti aja, saya bilang gini, kok apa-apa disediain ya sama Tuhan ya? Ya saudara, luar biasa ya. Itu harta buat kita. Sama-sama kan harta. Coba Kolose 2 ayat 3. Baca sama-sama. Sebab di dalam Dialah, di dalam Kristus ya, tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Tadi ya permulaan principle thing hikmat dulu. Dari hikmat ada pengertian atau pengetahuan ya. Segala harta itu di mana? Di dalam Kristus itu. Makanya tadi dibilang Kristus pertama-tama ada sebagai hikmat buat saudara. Paham? Ya, jadi saudara perhatikan baik-baik. Saya nggak mau tahu urusan, maksudnya nggak mau tahu tuh dalam tanda petik ya. Mau urusannya masalah anak, masalah suami, masalah istri, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah bikin masakan, masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu. Kalau ada solusinya, nggak ada masalah, saudara. Kan Yesus jalan, kebenaran dan hidup. Yesus hikmat, kebenaran, kekudusan, penebusan. Semuanya permulaannya adalah hikmat. Nah, praktisnya ya seperti saya bilang. Saya juga belajar nih. Kalau anak saya manggil aja, pi. Saya dalam hati begini, dia pasti mau nanya nih. Christ is my wisdom. Kristus adalah hikmatku. Belajar, ini praktis saudara gitu ya. Kalau atasan saudara di tempat kerja misalnya gini. Misalnya siapa yang kerja? Oh, si Maya gitu. Maya, ini baru mau ngomong gitu, dalam hati bilang, Kristus adalah hikmat saya. Cobain. Bukan cobain, ya percaya. Ya, seketika hikmat itu diberikan. Gak bisa dijebak kita, gak bisa dibuat hidup kusut gitu. Kita gak bisa hidup dalam kegelapan, jalan buntu, kusut, putus asa, pengen mati aja. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa aja. Nggak bisa. Ya, karena kita menerima kehidupan. Coba ya kita lihat suatu ketika Yesus mau dijebak. Dibawa kepada dia perempuan, kedapatan berzina lagi. Jadi kalau kedapatan berzina, berzinanya tuh ketangkap basah. Tapi aneh juga yang dibawa perempuannya doang, lakinya enggak. Nah, berdasarkan hukum Musa katanya perempuan kayak begini, nah, harus diapain katanya? Ya, harus dirajam. Padahal Yesus bicara tentang kasih karunia, kemurahan, kebaikan, keselamatan dari Bapa. Hukum Musa gimana ini? Mau dilanggar gitu kira-kira ya? Saya bacakannya Yohanes 8 ayat 4. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika sedang berbuat zina. Ya, jadi kita tangkap basah, nggak bisa ngeles sudah. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita, dia pakai kita lagi ya, kamu sama saya berarti kita kan, untuk melempari perempuan-perempuan demikian. Dan apa pendapatmu tentang hal itu? Ya, jadi Yesus itu berhadapan dengan masalah yang pelik. Ke sini dimakan bapak mati, nggak dimakan ibu mati. Ya kira-kira gitu, si malakama katanya kan. Bagi manusia, bagi Yesus nggak, tetap aja. Dia ngomong gitu, Yesus tulis di tanah. Karena di bait Allah kan, di ubin bait Allah dia tulis. Hukum Taurat, hukum Musa, saya yang nulis tuh, pakai jari. Dia desek terus. Ayat 7, ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, inilah hikmat, saudara. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melempar batu kepada perempuan itu. Inilah hikmat luar biasa. Farisi mau tapi tidak dapat. Tuhan Yesus nggak punya dosa kan? Tapi dia tidak mau.
Jadi Yesus menunjukkan tidak ada satupun orang Farisi itu satu persatu pergi daripada yang paling tua. Saudara, hikmat buat kita apa? Saudara, kalau tidak memiliki hikmat Kristus, tanyain aja yang umurnya udah lebih banyak. Semakin senior orang, semakin banyak umurnya, semakin kesadaran akan dosanya semakin banyak. Saudara mau hidup seperti itu? Mulai titik ini kalau yang baru dengar jangan mau. Kita udah denger yang lama, udah sering denger. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Ya tapi kan ada dosa, tapi kan. Orang fasik bilang begitu. Bagi kita, Tuhan telah melupakan dosa dan pelanggaran kita. Ingat aja enggak? Kenapa saya mesti ingetin? Saya ingetin diri saya kebenaran. Kamu memiliki kebenaran hadiah, Melki. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Nah, itu hikmat. Ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Bahkan ahli-ahli Taurat, orang-orang yang merasa memiliki tahta Musa gitu ya, bisa menghukum orang, mereka berhadapan dengan yang buat hukum, yaitu Tuhan sendiri yang ngasih hukum. Mereka itu pergi satu persatu. Itu adalah contoh di dalam dunia ini. Orang, bahkan pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan tidak memiliki hikmat yang saudara punya sekarang. Mereka mau terus menghukum orang. Kalau mau dihukum gimana? Orang akan sembarangan hidupnya. Orang akan melakukan hal-hal yang gak benar. Masih diancam aja, masih ngelakukan tuh, mencuri, berzina, segala macam. Mereka gak memiliki hikmat Kristus. Kenapa? Ketika mereka menghukum orang, ketika orang menghukum orang, mereka mendakwa orang, menuntut, itu balik ke diri mereka sendiri. Percaya aja deh, seorang yang paling keras, ya, paling keras menentang suatu dosa orang, sebenarnya pergumulan diri sendiri itu. Nah, coba ada bayangkan kan? Apakah mereka memiliki Kanaan? Tidak, saudara. 11, jawabnya, "Tidak ada Tuhan," kata perempuannya ya. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum kau, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi dari sekarang." Jadi baru dikasih power. Sama-sama katakan, setelah terima kemurahan yang tidak layak, yang gratis, baru dikasih power untuk tidak berbuat dosa lagi. Jangan dibalik, saudara. Saudara nggak akan punya power untuk mengatasi kebiasaan buruk, dosa, semua kekurangan-kekurangan, semua kesalahan-kesalahan, kejatuhan-kejatuhan. Gak punya kau dari diri saudara sendiri. Tapi kalau saudara bisa terima hikmat Tuhan, bahwa kita terima dulu kemurahan, kita terima dulu supply Tuhan, kasih Tuhan, baru kita diberi power. Ya, kita memiliki kuasa identifikasi. Baca aja Yohanes 3 ayat 17. Yuk sama baca. "Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi." Terang benderang di situ ditulis. Bukan untuk menghakimi dunia bahkan, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Itu tujuan Tuhan. Aku datang supaya mereka boleh hidup dan dengan segala kelimpahan, untuk menyelamatkan mereka dari mati ke dalam hidup. Bukan Tuhan Yesus datang untuk cari-cari orang berdosa. Mana orang berdosa, supaya orang jahat jadi orang baik. Enggak. Memang buahnya nanti jadi baik, jangan takut. Karena apa? Karena hikmat, sekali lagi. Paham ya? Luar biasa. Sama katakan luar biasa Tuhan. Nah, kita mau memiliki dengan hikmat itu, mau memiliki sama-sama gini. Saya mau memiliki Kanaan. Kita udah dengar hari Minggu. Wholly follow the Lord. Ya, sepenuh hati mengikuti Tuhan. Kita memiliki visi sama dengan visi Kristus. Hikmat Kristus itu kita memiliki visi Kristus. Kayak tadi kan? Ketika dunia bilang, waduh kalau krisis nggak berhenti nih. Tambah lagi bukan pandemi aja nih.
Ya, nanti lagi krisis keuangan. Waduh, bisnis cari uang susah sekarang, cari uang susah. Kan banyak orang dengar ngomong gitu ya. Saya nggak tahu lah kalau saya ngobrol sama orang, ya banyak yang ngomong begitu. Saudara nggak perlu ngomong gitu. Ya kalau ditentang juga paling nggak mau didengar sama orang. Ya saudara mati bilang kalau saya mah punya warisan Kanaan. Coba sama-sama Kanaan. Kalau saya punya warisan Kanaan, tanah yang mengalir susu dan madu. Amin. Perhatikan ya, Bilangan 14 ayat 9a. Ya, saya ulang lagi nih apa kata Kaleb waktu dia mewarisi Kanaan. Dia nggak lihat raksasa itu sebagai masalah. Dia lihat raksasa itu atau masalah itu sebagai roti. Kenapa? Itu visi namanya. Sama-sama kan visi. Ya, 2021 ini kita semakin jelas nih dikatakan tentang visi Hason Vision, Hason Vision. Ya, itu temanya 2021. Apa itu? Visi profetik dari Tuhan. Ya, jadi saya sampaikan visi profetik dari Tuhan. Apa itu, Pak? Kanaan. Saudara, hidup saudara dimasukkan ke Kanaan, ke tempat rest. Ayat 9a, hanya janganlah memberontak. Cuman satu yang diminta. Jangan memberontak tuh apa sih? Di Ibrani 4 nanti kita baca ya. Mereka cuman nggak percaya, berontaknya itu nggak percaya gitu. Ketika dikasih visi Tuhan kan, saudara ada generasi Benyamin, saudara mewarisi Kanaan. Hidup saudara nggak mungkin belangsak, nggak mungkin gelap. Hidup saudara terang. Hidup saudara tuh sehat. Hidup saudara seperti pohon yang Tuhan tanam. Kan sebenarnya sederhana. Jangan diberontak dengan kayak gitu. Enak tuh Pak. Jadi amin tuh Pak. Gitu kan. Amin Tuhan. Dan janganlah takut. Ya dikasih lihat kuncinya. Jangan takut. Kenapa sih? Ada beberapa orang bilang gini sama saya soalnya. Sebenarnya sih mau Pak. Memang bagus sih, enak sih menenteramkan hati. Cuman takut nggak kejadian. Nah gitu tuh. Banyak kan orang gitu tuh. Saya udah lama nih, makin lama makin jelas nih memberitakan kasih karunia. Banyak orang tuh takut pengharapannya itu nggak terjadi gitu. Sama aja. Bahasanya Tuhan itu apa? Berkelana, wandering. Wandering berkelana, wandering apa? Bertanya-tanya gitu. Ah, yang benar gitu ya. Kepada bangsa negeri itu janganlah takut, sebab sama-sama baca nih, sebab mereka akan kita telan habis. For they are bread for us. Ya. For they are bread for us. Ayat terakhir ya, nanti kita teruskan minggu depan. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu. Ya, tadi kan bilang jangan takut. Sebab itu, ya marilah kita dengan penuh keberanian. Lawannya takut apa? Ya betul, lawannya roh ketakutan, lawannya kasih sempurna ya. Kita kasih sempurna. Tapi makanya karena kasih sempurna kita nggak takut. Dengan penuh keberanian ya menghampiri tahta kasih karunia. Hanya itu, saudara ya. Bukan tahta penghukuman. Sama-sama katakan, saya nggak mau tahta penghukuman. Memang bukan ya. Tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat. Tuh ada Daniel Rahmat tadi ya. Kemana tuh? Ya tuh ada ya teman kita. Rahmat itu artinya apa? Rahmat itu sebenarnya kita layak terima penghukuman. Ya misal dihukum. Banyak salah kan? Banyak dosa kan? Mestinya masuk neraka loh. Iya mestinya layak. Tetapi karena kita menerima rahmat, kita tidak terima. Kita harusnya terima, layak terima, tapi kita nggak terima penghukuman. Itu rahmat. Dan menemukan kasih karunia. Kasih karunia sebaliknya. Kita nggak layak nih. Kita mana layak sih terima janji Tuhan? Janji Tuhan, lakukan baik dulu, puasa dulu. Mana kamu? Gereja aja enggak, gini enggak, gitu enggak, mana bisa? Emang gak layak kita terima segala janji, segala berkat, apalagi Kanaan. Tetapi kita menerima. Ya itu menemukan kasih karunia tuh. Tidak layak terima, tetapi terima berkat-berkat. Janji-janji. Sama-sama katakan. Saya terima berkat-berkat. Janji-janji. Saya tidak terima hukuman.
ya, untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sekali lagi nih hikmat Tuhan, menerima pertolongan Tuhan pada waktunya apa? Karena peristiwa-peristiwa yang tepat, yang diatur sempurna oleh Tuhan buat kita. Tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Karena, amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan, tapi kita sudah mulai melihat bahwa untuk kita disebut sukses jenis Yesus, keberhasilan jenis Yesus, kita yang terutama terima hikmat. Ya, kalau di Yakobus gampang lah terima. Gimana Pak? Ya terima. Berdoa minta. Tuhan gak akan bilang gini, apa lu minta-minta hikmat? Mahal tahu? Aja. Enggak. Kita udah terima Yesus, kita terima. Kristus hikmat saya. Sama-sama katakan, Kristus adalah hikmat saya. Tuhan Yesus memberkati.